Anak-anak Prabu Siliwangi. Ada sebuah cerita zaman dahulu kala, sewaktu pada masa kerajaan Pajajaran. Pada waktu itu, kerajaan menjadi sepi senyap dikarenakan telah kehilangan putra-putrinya yang telah meninggalkan keraton. Namun demikian, masih ada seorang putra dan seorang putri bungsu yang masih tertinggal di pura kerajaan. Adapun nama putra yang masih tinggal di kerajaan Pajajaran ialah Raden Walang Sungsang dan adiknya yaitu Nyi Rara Santang. Para putra Prabu Siliwangi yang meninggalkan kerajaan akibat banjir atau perang itu jumlahnya 9 orang, terdiri dari 5 orang putra dan 4 orang putri. Kemudian mereka berkedudukan di wilayah masing-masing. Yang tertua yaitu Raden Rajanagara yang berkedudukan di Jakarta, Raden Santang Pratala yang berkedudukan di Tanjung Kuning, kemudian Raden Granta Sastra yang berkedudukan di Lakpok, dan yang kelima Raden Sekarsawi ini tidak dituliskan di wilayah kekuasaannya. Adapun putri-putrinya yaitu Nyai Ratu Tanjung Buwana di negaranya di pesisir kulon, kemudian Nyai Gede Hing Suri yang berkedudukan di negara Panjang atau negara pesisir kidul. Yang ketiga yaitu Nyai Ratu yang berkedudukan di negara Kawali, dan yang kelima bernama Nyi Sekar yang berkuasa di negara Karang Penganten. Begitulah cerita putra-putri Prabu Siliwangi yang telah berpencar keluar dari negara Pajajaran. Mereka 9 bersaudara dan telah menduduki wilayah kekuasaannya masing-masing. Diceritakan akan hal 2 orang putra yang masih tinggal di keraton Pajajaran. Yang laki-laki bernama Raden Walang Sungsang dan adiknya perempuan Nyi Rara Santang. Pada waktu itu Prabu Siliwangi sedang mengadakan sewaka di dalam agung yang gemerlap dengan hiasan beraneka ragam keindahan, permadani warna, kemasan, singgasana kencana, mahkota dan pakaian sang Prabu yang bergemerlapan. Demikian juga dengan para santana, bupati dan mantri yang duduk berjajar di depan sang Prabu. Pakaian mereka beragam sesuai dengan kedudukannya. Mereka duduk dengan menundukkan kepala dengan khusyuk, senantiasa menanti sabda sang Prabu. Sedangkan para kawula alit berkumpul di Pancaniti dengan hening dan siaga. Tiba-tiba sang Prabu Siliwangi bersabda, "Hei Patih Arga, engkau jagalah negeri ini. Barangkali terlihat kedatangan orang dari Arab, maka segera engkau sambut mereka dan langsung bunuh saja. Jangan sampai kau memberi kesempatan hidup kepada mereka di negeri ini. Sebab aku tidak suka melihat seseorang yang sembahyang memuji Rasul dan Muhammad itu adalah musuhku," sabda beliau. Ki Patih Arga menerima titah dan segera menyebar luaskan ke kota dan seluruh pelosok Pajajaran dengan memukul bende dan mengumumkannya kepada masyarakat secara berkeliling. Hal itu sebagai pertanda bahwa sabda sang Prabu adalah menjadi hukum negara. Pangeran Walang Sungsang meninggalkan keraton Pajajaran. Sementara itu diceritakanlah tentang keberadaan di Pura Kaputren. Ketika itu Raden Walang Sungsang sedang tertidur lelap. Ia bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di setiap tidurnya. Kanjeng Nabi berpesan, "Hei Raden Walang Sungsang, jika hidupmu ingin mulia, pergilah ke Gunung Amparan dan bergurulah agama kepada Pandita Syekh Jati yang sedang tapa brata di sana. Ia berasal dari Mekah. Bergurulah di sana jika engkau hendak menjadi waliullah yang mulia."
Mendapatkan mimpi yang aneh secara berulang kali itu, akhirnya Raden Walang Sungsang menjadi penasaran, sedih dan prihatin karena ia terhanyut dalam mimpinya. Ialah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sepertinya ia ingin sekali menjalankan petunjuk dari mimpinya itu. Untuk menghilangkan rasa kepenasarannya itu, pada suatu pagi ia bergegas menghadap Sang Rama yang kebetulan sedang berada di Paseban Agung berkumpul dengan para adipati dan kaula bala. Raden Walang Sungsang segera saja melewati para adipati dan abdi dalam, kemudian menghaturkan sembah bakti kepada ramanya. Raden mencium telapak kaki Sang Rama. Sang Prabu Siliwangi segera mengusap ubun-ubun putranya itu, kemudian bersabda, Mas Bagus putraku, kelak engkau jadilah raja menggantikan Ramamu ini. Dan engkau Raden, sayangilah adikmu Nyai Rara Santang. Raden Walang Sungsang menjawab sambil menyembah bakti, terima kasih atas anugerah Rama Prabu kepada hamba. Namun itu semua gampang seandainya kelak hamba sudah dewasa. Dan jika sudah dapat membuktikan mimpi yang dalam mimpi itu hamba diberi wasiat. Selanjutnya Prabu Siliwangi menanyakan perihal mimpi putranya itu, dan Raden Walang Sungsang menceritakan perihal mimpinya itu, dan kemudian mengajak dengan penuh rasa hormat kepada Ramanda Sang Prabu Siliwangi agar memeluk agama Kanjeng Nabi Muhammad, agar bisa selamat dunia akhirat dan terbebas dari siksa api neraka kelak di alam sana sesudah meninggal dunia. Mendengar penuturan serta ajakan putranya itu, maka merah padamlah muka Sang Prabu Siliwangi. Segera ia menghardik sang putra dan berkata, Hei Walang Sungsang putraku, apakah engkau tak sadar siapa aku ini? Ramamu tak akan berguru agama Nabi. Sebaiknya engkau mengikuti agama leluhur kita. Namun Raden Walang Sungsang tetap mengingatkan dan mengajak Sang Rama untuk kembali memeluk Islam sebagaimana sewaktu menikahi ibundanya dengan cara Islami. Akhirnya memuncaklah amarah Sang Prabu, lalu menyuruh Raden Walang Sungsang agar segera meninggalkan keraton Pajajaran jika memang bersikukuh ingin menemukan mimpinya itu. Kacaulah keadaan Paseban Agung. Para kaula sedih dan prihatin atas kejadian ini, namun tidak ada yang berani mencampuri. Bahkan Sang Prabu mengeluarkan undang-undang bagi warga Pajajaran yang mau menampung atau menerima untuk ditinggali oleh putranya, maka akan dihukum sekeluarga dengan hukuman yang berat. Kemudian Ki Patih Arga menyuruh bawahannya untuk mengumumkan undang-undang itu ditandai dengan memukul bendek, guna mengundangkan ke seluruh pelosok negeri agar menjadi maklum adanya, yaitu jangan sampai menerima kehadiran Raden Walang Sungsang, sebab akan menjerat hukuman yang sangat berat. Rakyat kecil menjadi terheran-heran, mengapakah Sang Prabu berbuat seperti itu, begitu teganya mengeluarkan putra mahkota dari keraton Pajajaran. Mereka bertanya-tanya tak habis pikir. Ada pula yang ikut terbawa sedih, prihatin, seolah merasakan penderitaan Raden Walang Sungsang. Sementara itu, mantri atau Raden Walang Sungsang yang mendapat murka dari Sang Rama, ia termenung di kebon di belakang Puri Kaputren, tak menyangka akan mendapat murka Sang Rama. Namun nasi sudah menjadi bubur dan tekadnya sudah membaja untuk belajar agama Islam yang mulia. Tetapi ia merasa ragu dan sedih, prihatin, sebab yang dipikirkan
adalah sang adik yang sangat dikasihinya, Nyi Rara Santang. Bagaimanakah nanti jika seandainya ia mengetahui bahwa dirinya terusir dari kerajaan? Sebagai seorang kakak, Walang Sungsang sangatlah wajar memperhatikan nasib adiknya itu. Kelak, jika dirinya meninggalkan keraton Pajajaran, siapa yang akan mengasuh dan menjaganya? Jangan-jangan ia akan jatuh sakit jika ia tahu telah ditinggalkan pergi olehnya. Namun tekad sudah membaja. Semua itu ia pasrahkan kepada Hyang Murbeng Akarya Jagat agar menyelamatkan diri dan adik terkasihnya itu. Jika ia tak pergi, tentu akan sangat malu rasanya. Sambil berlinang air mata, segera Raden Walang Sungsang mempersiapkan segala sesuatunya dengan memakai busana dodot rakyat dan kelambi. Kepala diikat model Ginarudan atau burung Garuda, mengepakkan sayap, sabuk cinde jenar atau merah. Tak lupa membawa keris pusaka Kanjeng Kiai Balabar. Tatkala tengah malam sunyi, segera Raden Mantri Raden Walang Sungsang menyelinap ke belakang. Tak ada satupun pengawal yang mengetahuinya. Mungkin mata mereka telah disamarkan. Hyang Wisesa melindungi perjalanan suci mulia ini. Dalam 7 langkah Raden Walang Sungsang menengok ke belakang, ke arah Kaputren. Air matanya bercucuran menahan kesedihan yang mendalam karena akan berpisah dengan adik terkasihnya, Nyimas Rara Santang. Raden Walang Sungsang berkata perlahan dengan suara parau, "Nyimas Rara Santang, adikku, susullah kakandamu. Janganlah engkau sampai lama menyusulku. Aku tunggu di perjalanan." Kemudian Raden Walang Sungsang terhuyung melangkahkan kaki menyelinap dalam kegelapan. Di malam itu penjaga hilir mudik berlalu lalang. Demikian juga Kemit duduk-duduk di balai Pancaniti. Namun tidak ada satupun orang dari mereka yang mengetahuinya. Jalannya bagaikan ayam hutan menyelinap di semak belukar, tak ketahuan rimbanya. Raden Walang Sungsang setelah lolos keluar dari lingkungan para kerajaan Pajajaran, ia berjalan menuju ke pesisir utara dan sampailah di wilayah Kerawang.